Ini adalah salah satu gerai dari Erafone, yang mana Erafone ini merupakan salah satu juga anak perusahaan dari Era Jaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya laporan keuangan kuartal 1 dari Era yang mengalami kenaikan. Nah, apa yang membuat Era mengalami kenaikan akan kita ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Ini di tanggal 24 Juni 2024 jam 9.42. Oke, ini Era Jaya Swasembada Tbk. Laporan keuangannya, kalau kita lihat sekilas di Stockbit ya, di Era Jaya ini kondisinya saat saya tik ini 396 dan ini memiliki corporate action yaitu bagi dividen yaitu 17 per lembar, come date-nya tanggal 27. Kalau kita hitung 17 di harga sekarang 396, secara yield ini 4,29 ya, lumayan lah. Lumayan. Oke, tapi di video kali ini kita tidak akan membahas itu karena kita lebih membahas ya laporan keuangannya. Karena terlihat di sini kuartal 1 naik tipis dibandingkan tahun lalu, yaitu netnya 255M dibandingkan 235 tahun lalu. Nah, kalau kita lihat secara persentase naiknya 8%. Nah, ini yang menarik di sini ya, Stockbit itu menghargai wajar mereka enterprise value-nya itu 13T dan kondisi sekarang market cap-nya 6T. Jadi ada diskon ya. Ada diskon, kalau saya hitung pun per lembarnya itu jadi 826. Wow. 825 dengan harga sekarang 396. 396 itu terdiskon 429 atau senilai 52%. Wow, luar biasa ini penilaian dari Stockbit ya. 13 triliun menurut mereka. Oke, kita akan fokus ke laporan keuangan terlebih dahulu. Era ya, kuartal satunya kasnya 1 kok ini dalam ribu berarti juta, miliar, triliun, 1,5 T. 1,5 T. Kalau kita cek secara kasnya pun susunannya, bentar kita cek kasnya itu kayak ini. Secara total, oke ini totalnya, wow banyak juga ya kasnya ini, banyak banget itunya. Susunannya 1,5 ini setara deposito berjangka, ini lanjutan bahkan itu di rupiah, di ringgit. Bentar, ini apa ini? Oh, ini di bank. Berarti di deposito itu hanya yang bawah ini, hanya sekitar 325 100 tambah 7880 tambah 6701 tambah 22267. Ya hanya 361 M ribu berarti juta ya. Sorry. Oh, ini juta, miliar. Ya miliar. Ini sekian. 361 jadi 325 100 tambah 7880 tambah 6701 tambah 22267 ya 361. Ini kan ini saya belakangnya 3 ini juga saya kurangi berarti juta, miliar. Hanya 361 miliar ya dari total 1,5. Jadi mayoritas masih ada di kas, bukan dalam bentuk deposito. Cuma di sini kalau kita lihat ya, depositonya lumayan banyak susunannya, yaitu di BRI, di BCA, rupiah, ringgit Malaysia itu ada di Malayan Banking Berhad, terus di dolar Singapura ada DBS Bank Ltd Singapura. Oke, secara imbal hasil pun kalau kita lihat ini juga lebih besar, uang yang diputar juga lebih besar, harusnya ini penghasilan keuangannya lebih gede nih harusnya. Terus kalau kita lihat lagi ke bawah persediaan ya, persediaan biasanya bawah lagi ada lagi. Ini ada, mereka ada aset keuangan lancar lainnya ya, dalam aset derivatif. Oke, dalam dolar Amerika wow signifikan 5,9 M. Terus dalam dolar Amerika juga di Bank Permata ada 479 juta dolar Amerika ya itu. Jadi total 64. Jadi so far ini juga harusnya mendapat
penghasilan keuangannya tinggi nih. Oh, ini ada lagi, aset keuangan tidak lancar. Nah, ini tidak lancar berarti dicairkan lama. Oke, ini investasi pada saham. Oh, ada dolar Singapura entitas anak. Oke, itu. Nah, ini persediaan ya. Persediaan mereka telepon seluler dan tablet 8,9. Wah, ini gede banget nominalnya. Komputer dan peralatan elektronik lainnya juga mengalami kenaikan tapi nggak signifikan. Produk operator turun, suku cadang turun, aksesoris lainnya naik 1,5 T berarti ya. Terus barang dalam perjalanan 32 M. Oke, jadi so far ini persediaannya juga luar biasa ya naiknya ya. Dibandingkan akhir tahun ya, naiknya banyak banget. Oke, itu. Oke, kita lihat ke atas lagi. Secara liabilitas. Utang bank. Nah, ini utang banknya jangka pendeknya PR nih 6,5 T. Ya, ini PR. Terus yang jatuh tempo dalam 1 tahun utang bank ini 469 M. Ini PR juga. Kalau di total hampir 7 T. Terus mereka ada utang bank jangka panjang dan utang obligasi ini 1 T. Berarti bisa dikatakan 8 T. Nah, ini 8 T menjadi PR tersendiri untuk jangka pendek, terutama 7 T ya. PR-nya di situ sih. Itu menurutku faktor negatifnya ya. Oke, itu ekuitasnya. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, ini naik 5,4 which is good. Oke. Terus kalau kita lihat di sini penjualannya. Nah, ini penjualannya kalau kita hitung ya. Kita hitung dulu 6649 kurangi 14793 aja. Bagi 14793. Naiknya 12%. Tapi secara net tadi cuma naik 8% ya. Jadi mereka ada beban-beban yang mengalami kenaikan kayak gini ya. Beban penjualan distribusi ini naiknya lumayan signifikan nih. 711 kurangi 627 84 M atau senilai 13%. Enggak jauh beda dengan kenaikan omsetnya ya. Beban umum administrasi ini juga mengalami kenaikan 662 M kurangi 529 bagi 529. Nah, ini juga naik signifikan bahkan 25%. Nah, ini yang jadi tantangan juga ya. Tantangan juga sih beban umum administrasinya naiknya signifikan sih. Nanti kita cek secara detail lah ke bawah. Secara rinci beban-beban apa ini yang membuat naik. Pendapatan naiknya wow bagus, naik banget 84 M, sebelumnya 66. Nah, seperti yang saya bilang pendapatan keuangan. Nah, ini nanti kita cek juga ada selisih kurs nggak di sini. Oke, kita cek mulai ini penjualan net nomor note 25 kita cek dulu penjualan netnya perusahaan. Nah, ini entitas asosiasi dan ventura bersama, perusahaan gabungan. Oke, banyak juga ya. Nah, ini penjualannya. Oke, telepon seluler dan tablet ya, ini makin naik ya di era terus berkembangnya zaman. Gadget ini kan salah satu hal yang gampang cepat berubah lah ya. Jadi adanya kenaikan make sense. Produk operator turun, oke. Komputer dan peralatan elektronik lainnya naik. Aksesoris lainnya naik. Jadi ini pun juga mengalami kenaikan. Terutama yang naik itu ini ya, telepon seluler ya. Hampir naik 2 triliun ya. Bagus nih. Oke, kalau kita scroll ke bawah bebannya udah. Nah, ini beban pokok penjualan. Dari Apple 52% sendiri, sebelumnya 60%. Terus dari Samsung, nah ini 17%. Nah, dari sini aja beban pokoknya kan Apple nih terus menurun, Samsung juga menurun. Jadi ada produk-produk di bawah dua brand ini yang mengalami kenaikan. Yang ditampilkan ini kan yang beban pokok yang di atas 10%. Jadi itu menunjukkan makin menurut saya makin bagus untuk era phone-nya sendiri ya, makin diversifikasi, banyaknya produk-produk yang di bawah naungan di luar Apple dan Samsung, which is good untuk merambah pasar segmentasi pasar yang lainnya. Oke, beban umum administrasi ini yang naik
Gaji dan imbalan kerja oke, make sense kalau naik lah ya dari tahun ke tahun, terus mungkin bertambahnya juga penyusutannya. Wow. Tenaga telekomunikasi oke, ini mungkin tambah gerai dan lain-lain. Oke, tidak ada hal yang signifikan menurut saya, masih wajar sih. Pendapatan lainnya ini ada dukungan promosi 46M. Wow, dukungan promosi ini apa ya? Saya kurang paham nih. Pendapatan komisi ada, sebelumnya juga ada 38. Mungkin dukungan promosi maksudnya dari brand-brand itu juga kali ya. Kan masuk dalam income ya. Tapi kan ibaratnya pendapatan lain-lain. Mungkin ya. Oke, mungkin bisa dibantu yang tahu. Keuntungan dari selisih kurs nggak ada, tahun lalu ada. Jadi ini murni 84, ini hal yang bagus sih. Bersih lah ibaratnya. Kalau kemarin 66 itu 6 jutanya sendiri. Oh, ada selisih kurs. Nah, selisih kurs kita hiraukan aja. Perpajakan, oke, ini perpajakan. Terus ke bawah note 33 tadi ya, secara keseluruhan penjualan netnya. Nah, ini informasi segmennya. Oke, ini udah sih sama aja kayak tadi. Tidak ada. Nah, ini penjualannya. Wilayah tengah ya. Mungkin ini grup mengelompokkan segmentasi geografis. Terdiri dari wilayah barat tuh Sumatera dan Jawa. Nah, ini saya di Jawa, berarti wilayah barat. Oke. Ada kenaikan growth-nya tapi tidak signifikan. Kalau kita hitung ya, 4.800 atau 4,8 T. Ya, sebelumnya hanya 4,6 T. Naiknya itu senilai 188 M. Ya, bagi 4612 naiknya 4% aja, nggak naik signifikan. Wilayah timur 1,7 T bagi 1451. Nah, ini naik 23% ya. Wilayah timur ini terdiri dari di luar wilayah barat dan tengah. Oke, wilayah tengahnya itu adalah Jabodetabek, Kalimantan, Singapura, dan Malaysia. Jadi bisa dikatakan wilayah timur itu Sulawesi, Bali, NTT, Papua. Nah, itu ya. Ya, Sulawesi ikut dari wilayah timur ya. Wilayah tengah, wow, 10 triliun. Luar biasa, 10.054. Sebelumnya hanya 8,7 T. Naik 1,3, 15%, masih bisa 2 digit. Jadi wilayah tengah ini terus bertumbuh ya kalau saya melihat ya. Jabodetabek, Kalimantan, ditambah Kalimantan ini nantinya akan ada banyaknya ya pastinya ya yang namanya pemerintahan ke sana, IKN kalau sudah jalan. Nah, harusnya ini juga growth juga ya di sana gitu, di Kalimantan. Jabodetabek tetap akan naik tuh. Terus oke sih, itu sih ya menurut saya ya. Hal yang kurang baiknya tadi ya, liabilitas jangka pendek. Oke, kita naik lagi, kita cek perihal arus kas. Arus kasnya atau cash flow-nya mereka itu nih. Aktivitas operasi mereka keluar, wow, 2,3, belum masuk positif ya, masih negatif. Itu karena bayar kas dan pada pemasok dan karyawan yang gede banget, 17 T. Oke, terus aktivitas investasi 200 M keluar buat aset tetap dan UDP aset tetap ya, 185 M. Itu ya paling gede. Sebelumnya juga 264. Oke, aktivitas pendanaan mereka dapat pendanaan 2,6 T secara keseluruhan dari, nah ini utang bank jangka pendek. Ini yang membuat bebannya gede banget ya di jangka pendek ya. Dapat kucuran dana 2,7. Nah, ini PR sih, kurang dari setahun berarti. Itu sih kalau saya melihat ya yang menjadi PR-nya tersendiri. Arus kasnya jadi positif, sebelumnya negatif ya karena dapat dana ini 2,6. Tuh. Kalau kita cek secara historical perusahaan finansial kuartal 1 secara PI dulu, PI-nya itu rata-rata di kuartal 1 kemarin 26, 35, 31, sempat 5 di 2021 ya, rate di atas 20 lah. Secara PI di atas 20, secara PBV ini perusahaan pasti di atas 1 seringnya.
22 dan 23 di atas 1. 21 dan 20 ini masih bawah ya. Oke, kalau sekarang kondisinya PI-nya itu di 6, murah banget secara PI, secara PBV juga 0,83. Secara indikator ini murah. Cuman secara hal yang bahaya ya, resikonya perusahaan ini adalah menurut saya yaitu tadi perihal dari si hutang jangka pendeknya. Net profit marginnya kecil juga sih ini di sini 1,5% aja. Kalau kita lihat ya historikalnya 10 tahun terakhir ya net profitnya nggak jauh beda dari sini, di bawah 3. Ya ini perusahaan retail sih, mereka nggak bikin barang sendiri jadi masih di angka segitu. Gitu sih kalau saya melihat PR-nya ya. PR-nya itu dari segi hutangnya. Tapi positifnya ini semakin turun perusahaan padahal labanya naik ya, bisa dikatakan itu salah satu opportunity-nya. Terus saya melihat ada sisi positifnya, meskipun beban ke Apple, beban ke Samsung-nya turun, nah itu mungkin ada beban dari produk lain yang naik. Nah itu mungkin ya, saya mengatakan mungkin ada produk selain dua brand ini, Samsung dan Apple, itu yang juga mengalami kenaikan penjualan di era jaya. Itu which is good menurut saya. Dan dukungan promosi tadi juga mempengaruhi hal yang signifikan di pendapatan lainnya. Oke, itu so far era jaya di harga sekarang ya menurut saya murah sih. Menurut saya murah. Harga wajar mungkin nggak 800 sih, di 600-an masih dapat sih ini perusahaan. Itu sih mungkin yang bisa dapatkan kuartal satunya 2024, tapi nanti bisa dicek lagi jumlah gerainya gimana, terus juga perkembangannya terutama tadi ya di wilayah tengah ya. Nah, kita cek ya terutama gerai di daerah Kalimantannya mereka gimana, terutama di daerah IKN apakah mulai growth, mulai banyak. Kalau udah mulai banyak ya nantinya di saat memang IKN dihuni oleh pemerintah lah ya, itu harusnya juga growth. Oke, itu mungkin yang bisa saya share tentang video ini, tentang laporan keuangan kuartal 1 dari ERA. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.